Shalom teman-teman pemuda, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersuka cita karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Puji Tuhan, hari ini saya sangat bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan telah menjawab doa saya. Sedikit saya ingin bercerita. Minggu lalu saya ikut ibadah SPP di rumah. Saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cici. Firman Tuhan yang sangat menyentuh hati dan sangat memberkati saya. Dan setelah selesai ibadah SPP, saya pribadi berdoa di dalam kamar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya rindu pelayanan. Tuhan, saya rindu berkumpul dengan teman-teman sepelayanan. Teman-teman, saya ingin berkata, di saat teman-teman ada pergumulan, ada persoalan, datang dengan Tuhan. Berdoa, minta untuk Tuhan membukakan jalan agar teman-teman menerima jawaban. Dan saya ingin mengatakan kepada teman-teman, berdoalah, Tuhan mendengar. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu. Tak telingamu Tuhan, tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Menjawab doaku dengan cara terbaikmu. Serta tanganmu Tuhan, tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa. Sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu. Telingamu Tuhan, tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Menjawab doaku
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Waktu saya sekolah minggu, ada sebuah lagu yang mengatakan, seindah-indahnya pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Ketika kita menghayati pribadi Tuhan dengan benar, maka keindahan di bumi ini akan pudar dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita sangat baik, Tuhan kita selalu menolong kita, dan Tuhan kita sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar. Dan Kau dekat.
Shalom rekan-rekan muda yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu tolonglah agar kami mampu senantiasa menyendengkan telinga kami mendengar tiap tita-tita Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi pemuda yang penuh dengan kepribadian Kristus, dan kami dapat memuliakan Tuhan dengan keseluruhan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22 dengan perikop puji-pujian kepada Allah Israel. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada dia yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ayat terakhir, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Salam pemuda-pemudi yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengawali dari perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22, mari kita mengingat tentang perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Menghadapi masalah atau kesulitan tentu bukan hal yang menyenangkan, dan kita pasti kemudian tidak menginginkannya. Idealnya kehidupan itu berjalan senantiasa baik, lancar, dan kemudian tanpa masalah, atau kemudian tanpa kesulitan. Tapi pada faktanya kita sebagai pemuda-pemudi Kristen sudah bisa dipastikan tidak mungkin tanpa menghadapi yang namanya persoalan, apalagi kemudian pergumulan. Tetapi kemudian sebagai orang yang percaya, kita kemudian juga tahu kemana kita berharap sekaligus juga bermohon. Dan dalam hal ini tentu kemudian sebagai orang Kristen, kita memiliki pengharapan yang sangat besar untuk datang kepada Tuhan, membawa setiap beban pergumulan dan persoalan kita. Secara kemudian kenyataan yang ada pada saat ini, kita bersama-sama dalam persoalan yang sama, yakni kita diberikan beban dan pergumulan yang sama ketika menghadapi wabah corona. Tidak sedikit dari banyak pemuda-pemudi kita harus kemudian membatalkan rencana pernikahan misalnya, harus membatalkan bepergian jauh untuk kemudian kuliah, atau kemudian harus mengalami persoalan dalam pekerjaan. Misalnya yang bekerja di swasta harus mengalami PHK atau kemudian dirumahkan, yang pasti berdampak dengan segala perjalanan dan aktivitas kehidupan yang dijalani. Tapi mari kita melihat firman Tuhan yang kita renungkan, Mazmur pasal yang ke-33, tentang puji-pujian kepada Allah Israel, mengingatkan kita kebesaran dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Secara detil dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-22 yang menyatakan kehadiran Tuhan sebagai kemudian penguasa dan pencipta alam semesta. Pemazmur mengingatkan kepada kita, tidak ada satupun yang kemudian dalam kehidupan ini luput dari kontrol dan pengawasan Allah.
Segala sesuatu yang kemudian terjadi semuanya dalam rencana dan kehendak Tuhan. Walaupun secara manusia sebagai orang muda, kita pemuda-pemudi Kristen pasti sering kemudian mengandalkan atau mengunggulkan kekuatan kita karena kita masih muda dan kuat, mengunggulkan kehebatan kita karena kita punya banyak karunia dan talenta, atau mengunggulkan apa yang kemudian kita miliki supaya bisa menciptakan rasa aman atas segala sesuatu yang kita alami, agar kemudian mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Yang ironisnya kemudian sering kali pada akhirnya kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan ini. Pemazmur yang kemudian mengingatkan kepada kita dalam firman ini menyebutkan, dalam perjalanan kehidupan bukan hanya orang muda yang suka melupakan Tuhan karena mengandalkan kekuatan, kekuasaan menciptakan rasa aman. Dalam firman Tuhan ini pun seringkali dikatakan oleh pemazmur, orang bisa kemudian mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuan kudanya. Ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Sehingga dianggap kemudian memberikan kemenangan dan memberikan keselamatan. Tetapi sesungguhnya sebenarnya ayat yang ke-18 sampai yang ke-22 dikatakan, justru karena berharap kepada Tuhan, itulah sumber kemenangan dan keselamatan. Sehingga di dalamnya kemudian Sang Allah, pencipta dan penguasa alam, mendatangkan kebajikan untuk kehidupan tiap orang percaya. Maka apa yang mau kita bersama-sama renungkan dari firman Tuhan ini sebagai pemuda-pemudi Kristen? Firman ini mau mengingatkan kepada kita, ketika hati nurani kita menjerit karena pergumulan kita, baik sekarang, besok atau seterusnya, kemanakah kita berharap? Pemazmur mau mengingatkan kepada kita dari Mazmur 33 ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Kemanakah kita mau berharap ketika kita bergumul dalam kehidupan ini? Hanya satu saja, kepada Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Tuhan memberkati kita semua, meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita naikkan syukur dan syafaat kita. Kami berterima kasih ya Bapa di sorga, untuk segala kemurahan dan kebajikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diberkati sebagai orang-orang muda-Mu dalam setiap perjalanan-perjalanan kami. Hari-hari kami diteguhkan dalam setiap iman dan pengharapan kami, sehingga kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan, kami dapat bersama-sama menaikkan pujian hormat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari Engkau berkuasa atas kami agar firman yang telah kami dengar bersama-sama menjadi pegangan hidup kami, sehingga kami dapat senantiasa memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Bapa baik, Bapa yang baik, Allah yang pemurah, saat ini kami ingin senantiasa menaikkan permohonan dan doa kami kepada seluruh anggota seksi pelayanan pemuda-Mu dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Kiranya Tuhan terus berkenan senantiasa memberkati. Tuhan meneguhkan iman dan pengharapan, sehingga ketika mereka melewati masa muda, mereka tetap dengan setia memuliakan Tuhan. Kami serahkan pendidikan yang mereka jalani, sekalipun pada saat ini wabah COVID harus belajar di rumah, biarlah mereka tetap mampu melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik. Kami serahkan mereka yang pada saat ini juga berkuliah, Tuhan memberkati, menyertai, sehingga di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, segalanya pun dapat berjalan dengan baik dan mereka dapat menyelesaikan tiap perkuliahan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan, Tuhan terus senantiasa memperteguhkan iman dan pengharapan, sehingga dalam tugas dan pekerjaan mereka tetap senantiasa menjadi saluran berkat. Kami serahkan mereka yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan pula yang mempertemukan di waktu yang indah tepat pada waktunya. Dan dalam kondisi aktivitas yang terbatas di luar rumah pada saat ini, biarlah Tuhan terus senantiasa campur tangan memberkati kaum pemuda-pemudimu, secara khusus yang ada di jemaat GKI Tamiang Layang, tetap senantiasa mampu melakukan tiap tugas aktivitas dengan baik dengan pertolongan Tuhan.
Dari tempat ini pula ya Tuhan, kami ingin senantiasa menyerahkan seluruh pengurus seksi pelayanan pemuda di jemaat kami, di jemaat GKE Tamyang Layang. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dalam tugas dan pelayanan yang dilakukan, sehingga mereka terus dipakai secara sempurna dalam kuasa dan pimpinan Tuhan untuk senantiasa beroleh berkat dan dapat melayani dengan baik. Kami serahkan pula jemaat GKE Tamyang Layang, resort GKE Tamyang Layang, seluruh pekerja gereja, biarlah terus senantiasa mendapatkan berkat dengan tiap anugerah dari kuasa Allah yang terus mengurapi dan memperlengkapi, sehingga pelayanan demi pelayanan dapat dilakukan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, bahkan dunia yang saat ini berjuang untuk melawan COVID-19. Tuhan memberkati setiap pemerintah, tim medis, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat agar dapat berjuang bersama-sama untuk melewati masa ini dengan baik, sehingga wabah corona ini pun dapat senantiasa berlalu. Kami dapat beraktivitas sebagaimana biasanya dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Allah yang pemurah, kami memiliki satu kepercayaan, iman dan percaya. Allah terus senantiasa memberikan kami kasih karunia dan pemeliharaan. Tidak usah khawatir untuk apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, sebab Allah akan menyediakan segala yang terbaik bagi kami orang-orang yang percaya, yang juga berjuang dan berusaha dalam hidup ini. Engkau mendandani sedemikian rupa segala bunga yang indah, segala tanaman, dan demikian pula burung di udara. Seperti itu iman dan percaya kami, Allah juga akan memelihara kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan, kami juga ingin mempersembahkan persembahan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu suci dan kuduskan kami semua yang akan menyerahkan persembahan kami, dan demikian pula persembahan yang kami serahkan dapat berguna menunjang seluruh pelayanan dan secara khusus menyentuh kehidupan pemuda-pemudi Kristen kami. Inilah syukur dan syafaat kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu nama yang berkuasa, yang mengajar dan mengingatkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya berharap kita selalu bersuka cita dan selalu mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang sangat baik, yang selalu mengasihi kita, yang selalu mengampuni kita, dan selalu menguatkan kita. Karena Tuhan adalah sumber kuat kita. Sebagai lagu persembahan dan penutup ibadah kita saat ini, kita angkat pujian yang mengatakan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga.
untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.